Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Rahmawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mata kuliah perbandingan hukum yang diampu oleh Bapak dosen Hendy Sumadi SHMH, yaitu tentang perbandingan asas itikat baik di negara Indonesia dan negara Inggris. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas di mana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik dibagi menjadi dua, yaitu itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Dalam itikat baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjeknya. Sedangkan itikat baik mutlak merupakan penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Bagaimana pemberlakuan asas itikat baik di Indonesia? Di negara maju seperti Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, memberlakukan itikat baik bukan hanya pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak saja, tetapi juga pada tahap perundingan. Itikat baik dalam kontrak dibedakan antara itikat baik prakontrak dan itikat baik pelaksanaan kontrak. Itikat baik dalam fase prakontrak disebut juga dengan itikat baik subjektif, yaitu itikat yang harus ada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikat baik prakontrak bermakna kejujuran atau honesty. Sedangkan itikat baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga dengan itikat baik objektif, yaitu mengacu pada isi perjanjian, di mana isi perjanjian harus rasional dan patut. Lalu bagaimana penerapan asas itikat baik di negara Inggris? Hukum Inggris berpendapat bahwa itikat baik hanya ada setelah kontrak ditandatangani, di mana hukum Inggris tidak mengenal proses negosiasi sehingga para pihak tidak terikat oleh prinsip beritikat baik. Menurut hukum Inggris, masuknya para pihak ke dalam negosiasi tidak serta-merta melahirkan kewajiban untuk beritikat baik. Menurut hukum Inggris, selama kontrak tidak ditandatangani, maka para pihak tidak terikat satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak lainnya sampai akhirnya kontrak ditandatangani. Di negara Inggris yang menganut sistem hukum common law, itikat baik dikenal dengan dua makna yang berbeda, yaitu good faith performance dan good faith case. Good faith performance berkaitan dengan kepatutan yang objektif atau reasonableness pelaksanaan kontrak, di mana itikat baik digunakan sebagai impritum yang digunakan hukum Romawi yang mensyaratkan adanya kerjasama antara para pihak untuk tidak menimbulkan kerugian dari reasonableness expectation. Sedangkan good faith performance di lain pihak berkaitan dengan istilah a contracting party subjective state of mind, yaitu apakah seseorang membeli dengan itikat baik sepenuhnya yang didasarkan dengan ketidaktahuannya, kecurigaan, dan pemberitahuan yang berkaitan dengan kontrak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa itikat baik di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang hormat atau jujur yang diminta dalam setiap bentuk transaksi, di mana itikat baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikat baik para pihak, tetapi juga mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan untuk itikat baik di negara Inggris yang menganut sistem hukum common law diartikan sebagai kejujuran dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang. Selanjutnya, untuk itikat baik di negara Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, pendekatan terhadap filosofi untuk menitikberatkan atau memusatkan hubungan para pihak. Hubungan ini mensyaratkan kewajiban itikat baik tidak hanya pada saat kontrak ditandatangani, tetapi juga pada saat proses negosiasi. Sedangkan untuk negara Inggris yang menganut sistem hukum common law, itikat baik tidak dimulai dari fase prakontrak, melainkan dimulai dari fase pelaksanaan kontrak atau isi kontrak, yang disebut dengan itikat baik yang bersifat objektif yang lebih mengacu kepada isi perjanjian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.